warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bali ya, bagaimana dari Jakarta udah Gus Pardi Gaus ya, dan Pak Tata dan kawan-kawan, terima kasih. Saya juga menyimak tadi Pak Gus Pardi, informasinya sangat detail dan saya kira sangat penting kalau pemilu diselenggarakan 2024. Dan tentu kita memang mendukung pemilu 2024 ya, Pak Gus Pardi sama kan kira-kira? Ya, walaupun Pak Zul yang mengusulkan ditunda ya. Jadi saya kira mempertahankan pemilu 5 tahunan itu bukan pekerjaan mudah gitu. Kita tahu bahwa tahun 55 setelah pemilu pertama di masa demokrasi yang dianggap demokrasi liberal, sudah itu tidak ada lagi pemilu. Baru kemudian ada pemilu berikutnya tahun 71. Apa yang terjadi tahun 55 dianggap sebenarnya pemilu yang demokratis, sangat cukup demokratis gitu ya. Bahkan partisipasi publik, partai-partai ketika itu para pendukung partainya iuran untuk partai masing-masing. Dan kelihatannya waktu itu guyup dan kita tahu hasilnya. PNI di urutan nomor 1 58 kursi kalau tidak salah, Masyumi di urutan kedua dengan 58 kursi juga. Kemudian setelah itu NU dan keempat PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Tetapi kemudian salah satu yang tidak ada adalah pemilihan presiden. Setelah itu kan tidak ada pemilihan presiden. Ini sebenarnya juga yang dikomplain oleh Bung Hatta, dan kemudian Bung Hatta mengundurkan diri gara-gara ini ya di tahun 56. Jadi ya karena Bung Hatta adalah seorang demokrat, dan kita tahu kemudian akhirnya keadaan bukannya semakin demokratis tapi semakin menuju pada otoritarianisme, dan kegagalan untuk mencapai sebuah kesepakatan di dalam konstituante tentang Undang-Undang Dasar 45 melahirkan dekret presiden. Dan dekret ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi sekaligus juga mengukuhkan satu periode demokrasi terpimpin. Yang menurut saya demokrasi terpimpin itu sebenarnya ya demokrasi yang dipimpin oleh satu orang, dan dalam prakteknya itu sangat penuh dengan perilaku otoritarianisme. Misalnya tidak lama setelah itu kita tahu bahwa dua partai yang penting, yaitu Partai Masyumi dan PSI, Partai Sosialis Indonesia ya, bukan PSI yang sekarang, beda sekali jauh. Nah, itu dibubarkan dengan satu penetapan presiden tahun 60. Kemudian tahun 63 Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup ya, dengan title yang cukup panjang. Dan kita melihat lagi situasi kembali mengalami ya kalau boleh dibilang tadi sesuai dengan judul itu anomali yang luar biasa, anomali kekuasaan, dan sehingga akhirnya terjadi pergantian rezim. Nah, baru tahun 71 kita melihat ada pemilu dengan 10 partai, dan di tahun 73 ada penyederhanaan partai menjadi 2 partai dan 1 golongan fungsional, menuju kepada harusnya pemilu tahun 76 juga akhirnya tidak terjadi dalam 5 tahun, ada 6 tahun, yaitu 77. Baru setelah pemilu 77 lah sampai sekarang kita mempunyai pemilihan umum yang rutin selama 5 tahun. Jadi siklus demokrasi 5 tahunan ini tidak mudah untuk dipertahankan. Jadi kalau ada upaya untuk menunda, menurut saya ini akan menimbulkan banyak sekali efek ya, dan juga saya kira sudah banyak pendapat di masyarakat, termasuk kalau kita lihat survei, meskipun Pak Luhut Panjaitan mengatakan katanya dalam pembicaraan ada yang mendukung ya, saya kira ini yang harus dipertanyakan. Menurut saya apa yang telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh di awal reformasi membatasi masa jabatan presiden itu sudah sesuai lah dengan pengalaman sejarah kita, sehingga masa jabatan itu memang harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi kita sebagai bangsa pasti tidak akan mempunyai
tradisi demokrasi yang baik gitu ya, pasti akan selalu nanti mencari jalan untuk mempertahankan kekuasaan dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam alasan. Alasan tentu bisa dicari-cari, cara pun bisa dicari-cari. Saya melihat bahwa wacana yang belakangan timbul ini ya tentu tidak bisa dikatakan berangkat dari masyarakat, tetapi justru adalah dari orang-orang yang sedang berada di tampuk kekuasaan. Walaupun Presiden mengatakan bahwa wacana tersebut bukan dari beliau, tetapi juga beliau tidak secara tegas mengatakan bahwa wacana ini tidak bisa dihentikan karena ini bagian dari proses demokrasi. Kalau memang demikian, saya kira ini akan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Kalau misalnya Undang-Undang Dasar 45 mau diamandemen lagi, bisa saja orang bicara bukan hanya penundaan pemilu, tapi juga bisa percepatan pemilu misalnya. Bisa saja ada yang mempertanyakan apa yang sudah menjadi kesepakatan nasional, misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenapa tidak federasi sekalian? Karena perkembangan zaman, gitu ya. Dan bisa hal-hal yang krusial lagi yang lain yang bisa dipertanyakan oleh masyarakat ya terkait apa yang sudah menjadi kesepakatan nasional. Jadi ini seperti membuka kotak Pandora menurut saya, Pandora's box gitu ya. Jadi kalau kotak Pandora dibuka, tentu ini akan tidak bisa lagi dibatasi untuk membicarakan apapun, tidak hanya sekedar penundaan, perpanjangan atau penambahan periode dan lain-lain. Saya kira 2 periode itu sudahlah sangat tepat gitu ya, dan itu menurut saya harus dikunci dalam rule of the game, yaitu konstitusi kita. Apalagi tadi secara panjang lebar Pak Gus Pardi Gaus sudah menjelaskan sampai detail bahwa nanti tanggal 14 Februari 2024 kita akan menyelenggarakan pemilu serentak. Bahkan anggarannya pun sudah mulai dibicarakan gitu ya. Jadi saya kira kita memang harus membicarakan hal-hal yang lebih teknis terkait penyelenggaraan pemilu di 2024 dan menghentikan wacana penundaan pemilu karena sama sekali tidak ada urgensi dan tidak ada relevansinya gitu. Dan menurut saya sangat berbahaya. Itu menurut saya bermain api karena latar belakang tadi ya banyak hal-hal yang sudah menjadi rule of the game di dalam konstitusi itu mau dibongkar kembali. Nah, ketika itu dibongkar maka tidak hanya satu hal yang bisa dibongkar, tapi bisa semua hal dipertanyakan karena pemilu ini adalah hak dari rakyat untuk menyampaikan suara dan aspirasi rakyat gitu di dalam menentukan pilihannya, apakah pilihan di dalam pilpres atau di pemilu legislatif. Jadi seharusnya memang tidak perlu diutak-atik sesuatu yang baik, justru yang tidak baik yang kita perlu utak-atik gitu ya. Ini kadang-kadang kita suka terbolak-balik, apa yang sudah selama ini mapan baik ini yang dibongkar diganti dengan sistem yang lebih buruk, tetapi yang sudah baik kok mau di cawe-cawe untuk kepentingan pribadi atau golongan ya. Bisa saja orang yang ngotot di dalam penundaan ini adalah orang yang ketakutan bagaimana nasibnya nanti setelah 2024. Akankah dia ada peran, akankah dia dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia lakukan di masa-masa dia berkuasa. Karena kekuasaan itu kan pasti ada batasnya dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya ya, bukan hanya nanti di hari akhir gitu, tapi besok ini juga pasti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi menurut saya justru orang-orang yang ketakutan untuk berdemokrasi secara wajar, secara natural, inilah orang-orang yang sedang mungkin menyembunyikan agenda-agenda bagi kepentingan pribadi atau golongannya atau kelompoknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Pak Tata. Terima kasih Pak Gus Pardi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.